Dari kemarin sudah saya jelaskan bahwa bukan surat sakti, tetapi kesepakatan kita bahwa kasus BW dan AS itu tetap lanjut proses penyidikan, karena memang kedua kasus ini sudah pada tahap penyidikan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Polri untuk menghentikan penyidikannya. Oleh karena itu kita tetap akan lanjutkan. Hanya persoalannya kita akan tunggu dulu situasinya cooling down untuk bisa kita lanjutkan. Paling bulan-bulan depan, akhir bulan depan itu bisa di. Iya, dialog kita kembali lanjutkan. Kalau tadi kata Bu Fitri sebetulnya ada upaya penundaan begitu ya untuk masalah pemeriksaan Pak BW dan juga AS ini kasusnya, sehingga kemudian nanti mereka tidak bisa kembali lagi ke KPK sampai akhirnya berganti ke pimpinan KPK begitu. Kita ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini bagaimana kalau kata Pak Wakapolri, AS dan BW kasusnya pemeriksaannya tetap lanjut dan tidak ada alasan bagi Polri untuk menghentikan prosesnya. Oleh karena itu penundaan itu menjadi sangat merugikan. Kan artinya sama dengan mendelay kan. Menilai proses itu sama juga ketidakadilan kan, gitu kan. Ini proses hukum yang ujungnya itu sebenarnya kita mencari keadilan. Ya. Tapi dengan ditunda begini sebenarnya ada satu proses ketidakadilan tersendiri. Artinya kalau kita bilang quote unquote barter ini menguntungkan Pak BW atau tidak sebetulnya, karena toh justru tetap diperiksa ternyata dan tidak diberhentikan. Menurut saya itu secara substantif justru merugikan, sangat merugikan Pak BW. Jadi maunya lebih Pak BW pada proses sebelumnya gitu ya, maunya seperti itu gitu ya. Iya, dilanjutkan tapi jangan bertele-tele gitu. Artinya panggil lagi, padahal pemeriksa kan sudah tahu sebenarnya posisi kita itu, posisi Pak BW ya, ketika diperiksa dia tetap akan berpegangan pada pasal 16 dan 19 Undang-Undang Advokat. Yang pertama, advokat itu tidak bisa dituntut ya kalau melaksanakan tugasnya dengan itikat baik, dan itikat baik itu harus dibuktikan oleh organisasi profesi ya, dan itu belum terjadi. Yang kedua, advokat itu tidak boleh membuka rahasia klien dimanapun gitu, ya, termasuk di dalam penyidikan. Oleh karena itu jawaban Pak BW itu hanya itu sebenarnya. Baik. Secara menurut Anda sebagai pengacara begitu, dalam hal penundaan, apakah ini juga pelanggaran hukum, Pak? Penundaan pemeriksaan, artinya ditunda, tidak di stop atau bagaimana itu? Secara tekstual tidak ada hukum yang dilanggar, karena Pak BW tidak ditahan, iya kan? Kalau ada penahanan itu koridornya itu batas penahanan. Tapi ini juga mungkin kelemahan KUHP ya, Pak Bu Bibit ya. Artinya mestinya harus ada ada waktu-waktu limitasinya gitu, limitasi waktu dari proses-proses pidana ini. Tapi ada gium katanya justice delayed is justice denied. Nah ini saya kira justice delayed is justice denied. Apa maknanya dalam konteks ini, Pak? Kan keadilan yang ditunda-tunda dalam arti ini dihentikan sementara. Artinya tidak ada keadilan yang diberikan kepada BW. Itu yang saya kira harus diperhatikan. Walaupun secara teks KUHP kita tidak mengatur, tapi kita juga harus perhatikan nasib seseorang ya, dan ini sebenarnya berlaku buat banyak tersangka lainnya yang ditunda-tunda tidak jelas. Ini akan jadi tradisi buruk nggak sih, Bu, dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia ke depannya? Sangat buruk, karena sekali lagi ini sudah yang ketiga, dan sayangnya yang ketiga ini justru karena dibiarkan oleh kepala negara sehingga terjadi barter-barter seperti ini. Dan saya kira ini sebenarnya ini oligarki ya, tangan-tangan yang mungkin tidak kelihatan di pemerintahan, tidak secara langsung memegang jabatan, tapi bisa campur tangan, dan sebenarnya kita melihat juga dengan jelas. Nah ini oligarki ini yang mulai bermain, ada barter dan lain sebagainya. Kalau ini dibiarkan, sekali lagi nanti Anda melihat oligarki sudah mulai bermain di sini? Iya, sudah mulai intervensi? Saya kira sangat jelas, dan kalau kemudian kita bicara misalnya, jadi jalan keluarnya apa nih kalau kita diskusi terus begitu ya. Sebenarnya sangat sederhana begitu kalau kita mau lihat secara jernih ya. Pertama, AS dan BW mestinya segera proses kriminalisasinya dihentikan, kemudian dikembalikan lagi ke KPK. Jadi 3 PLT sudah selesai. Dan terkait KPK juga yang harus diperhatikan, Presiden juga harus segera membentuk panitia seleksinya, dan di Sekretariat Negara saya kira sangat penting untuk dipindah ke sana. Dan kemudian di Polri-nya sendiri, supaya ini tidak terus-menerus berulang, kita mesti gaungkan kembali soal reformasi kepolisian. Dan ini tidak boleh berhenti, dan sekali lagi saya kira
ini adalah gambaran kegagalan reformasi kepolisian ya dengan 3 kali berulang seperti Bu itu. Fitri, tapi solusinya kan sepertinya sudah mulai mereda begitu. Jimli Asidiki juga mengatakan bahwa ini sudah pada tahap penyelesaian dan dilihat sudah mulai damai, sudah cooling down. Tapi sebetulnya upaya-upaya perdamaian ini sebetulnya kan ada opsi lain yang lebih baik begitu. Artinya KPK punya opsi untuk melanjutkan PK dalam kasus Hakim Sarpin terhadap BG. Ini bagaimana? Apakah itu juga opsi yang harusnya ditempuh dan memang ideal begitu? Saya kira harusnya ditempuh. Jadi artinya kalau sekarang pimpinan KPK sebagian bilang nanti begini, nanti akan pasti ditolak dan lain sebagainya. Saya kira itu seperti kalah sebelum mulai perang begitu ya. Saya kira mestinya bisa dilanjutkan. Dan kalau saya khawatir sekali orang-orang bilang cooling down, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Ini cuma diredam seperti api dalam sekam. Berarti Anda yakin bahwa nanti kasus-kasus berikutnya akan terulang begitu ya? Iya, saya khawatir seperti itu. Oke, nah PK, ketika PK diajukan, kan kasus sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Apakah PK masih tetap bisa diajukan oleh KPK? PK masih bisa, karena PK kan sebenarnya upaya hukum luar biasa ya. Jadi artinya masih tetap bisa diajukan. Dan saya kira pentingnya tidak hanya untuk kasus BG saja, tapi juga untuk penegakan hukum ke depannya seperti apa. Jadi Mahkamah Agung juga bisa melihat dengan jernih apa persoalannya. Kalau memang mau diadopsi, misalnya ada pembicaraan, barangkali bisa perbaikan KUHP dan lain sebagainya, disitulah kesempatan Mahkamah Agung. Kalau sekarang ini kan kita berhenti di forum-forum diskusi, saya kira sangat disayangkan. Tapi kalau kita lihat sekarang kan KPK memang terlihat maju mundur soal PK, tapi kemudian ada barter. Apakah justru memang barter inilah yang diinginkan oleh KPK, oleh PLT KPK yang sekarang menurut Anda, kalau dari amatan Anda, Bu Fitri? Ya, kalau saya terus terang seperti itu melihatnya. Jadi kami yang di luar ini yang sudah lama mendukung KPK melihat masuknya 3 PLT ini paling tidak ada, selain Pak Johan Budi, ada 2 PLT lainnya kan punya catatan khusus mengenai track recordnya. Dan ya kami melihat itu barangkali adalah salah satu sasaran yang diinginkan. Dan ini jadi satu paket lah dengan kasus dengan rentetan peristiwa sebelumnya begitu ya. Masih dilihat juga kan protes pegawai KPK sendiri. Jadi ada yang salah di situ. Sedikit mungkin ke Pak Abdul. Pak Abdul, hari ini kan Pak BW mau dipanggil begitu ya Pak Abdul ya? Iya, tapi kan setelah ada ini saya kira nggak akan diteruskan itu panggilan. Nggak akan dipanggil lagi? Iya. Tapi kalau menurut saya yang menarik begini, ya panggilan itu kan bagian dari dari kasus itu juga kan. Nah kalau ada penghentian sementara ya harusnya ikut juga kan gitu, ya kan. Tapi yang menarik begini, saya dulu beranggapan ini hegemoni politik begitu besar, tetapi sebenarnya begini. Sebenarnya pola kan sudah ada. Jilid 1, jilid 2 itu ada polanya sebenarnya. Tinggal sebenarnya mengangkat menjadi satu mekanisme yang formal gitu. Kan begini, saya setuju sama Bu Bibip ya, karena sebenarnya kuncinya ada pada komitmennya Presiden. Presiden selalu bilang tidak mau intervensi, ya. Tetapi kan harus dipisahkan. Ada penanganan kasus, ada sengketa lembaga sebenarnya. Toh hegemoni politik juga ada di tangan Presiden juga begitu kan? Nah makanya saya bilang akhirnya saya pada titik politik itu masuk dalam persengketaan antar lembaga itu sah saja. Umpamanya polanya Pak SBY dia dengan membentuk tim 9 gitu ya untuk menyelesaikan. Kan dia nggak cawe-cawe soal teknis hukumnya. Dia tidak intervensi masuk ke sana gitu. Tapi pada level sengketa antar lembaganya dia harus intervensi, dia harus punya komitmen gitu. Seperti juga umpamanya KPK di Hong Kong dan sebagainya maju karena komitmen presidennya. Baik. Pak Abdul juga Bu Fitri, kita masih punya satu segmen, kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.